saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, nota pembelaan terdakwa Putri Chandrawati yang diberi judul Surat dari Balik Jeruji, istri Ferdy Sambo itu tetap bersikeras menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan ajudannya Brigadir Yosua. Putri mengaku kecewa dan sedih karena dituduh berbohong terkait pelecehan seksual yang diakui dialaminya. Sementara di berbagai media dan pemberitaan, saya dituduh berdusta dan mendramatisir situasi. Tidak berhenti di situ saja, saya dituding sebagai perempuan tua yang mengada-ngada. Semua kesalahan diarahkan kepada saya tanpa saya bisa melawan. Ketika saya memilih untuk diam, publik mendesak saya untuk muncul dan bicara. Namun ketika saya bicara, kembali muncul komentar dari para pengamat yang tidak pernah mengetahui kejadian sebenarnya, namun berkomentar bahwa saya bukan korban kekerasan seksual karena masih sanggup bicara. Apapun yang saya lakukan menjadi salah di mata mereka. Yang mulia Majelis Hakim, dalam kesempatan ini saya menyatakan siap mempertanggungjawabkan kesaksian saya kepada Sang Pemilik Hidup Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya benar-benar mengalami kekerasan seksual dan penganiayaan yang dilakukan oleh Yosua. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati, atas penjelasan para saksi, kronologis rangkaian peristiwa, dan fakta-fakta persidangan, izinkan saya menegaskan bahwa saya adalah korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan yang dilakukan oleh almarhum Yosua. Saya sepenuhnya tidak pernah sedikit pun menginginkan, menghendaki, merencanakan, ataupun melakukan perbuatan bersama-sama untuk menghilangkan nyawa Yosua. Saya tidak pernah mengajak, apalagi menggiring Yosua dari rumah Saguling ke rumah Duren 346. Saya hanya meminta tolong kepada Dek Riki untuk mengantarkan saya isolasi ke Duren 3. Tidak kepada yang lainnya. Saya sepenuhnya tidak mengetahui suami saya akan datang ke Duren 346, lokasi di mana saya sedang beristirahat, melakukan isolasi dan menunggu hasil tes PCR. Saya sepenuhnya tidak mengetahui terjadinya peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang istirahat di dalam kamar dengan pintu tertutup. Saya menolak keras dianggap berganti pakaian piyama sebagai bagian dari skenario. Saya berganti pakaian piyama model kemeja dan celana pendek yang masih sopan, dan sama sekali tidak menggunakan pakaian seksi sebagaimana disebutkan jaksa penuntut umum dalam tuntutan. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati.
Izinkan saya dalam kesempatan ini mencurahkan isi hati saya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, karena Yang Mulia adalah wakil Tuhan di dunia yang diharapkan bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Yang Mulia, kami memiliki 4 orang anak yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua, apalagi dari seorang ibu. Anak bungsu kami masih berusia 1 tahun 10 bulan dan kakak-kakaknya masih sekolah. Mereka tentu memerlukan kehadiran seorang ibu di samping mereka. Apalagi dalam situasi yang sangat berat seperti ini. Anak ketiga kami bahkan baru mengetahui bahwa papa dan mamanya berada di tahanan sebagai terdakwa pada bulan Oktober yang lalu. Tepatnya setelah 3 bulan masa karantina di sekolahnya yang dimulai sejak 4 Juli 2022, waktu saya dan suami saya mengantarkannya masuk asrama di Magelang. Saat ini, anak-anak kami dititipkan kepada ibu saya yang berusia 80 tahun. Sangat berat bagi anak-anak kami menghadapi kenyataan dan situasi keluarga yang sangat berubah. Rumah menjadi sepi, tidak ada lagi tawa hangat bersama, dan dunia bagaikan runtuh. Yang Mulia, izinkan saya memperbaiki keadaan ini. Saya ingin menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab bagi kehidupan anak-anak kami. Sejak terjadinya peristiwa ini, di tengah ketidakhadiran orang tua, anak-anak kami tetap menghadapi kecaman, cemooh, dan hinaan yang keji. Padahal tidak seharusnya mereka mengalami hal yang sangat pahit dan melukai masa tumbuh dan kembang mereka sebagai pribadi yang berharga. Di tengah waktu kunjungan di rumah tahanan, saya berpesan kepada anak-anak agar mereka selalu tegar dan kuat untuk menghadapi hidup ini. Saya berharap saya dapat segera kembali mendampingi anak-anak saya untuk menguatkan jiwa kami sekeluarga menghadapi peristiwa ini. Apalagi berita-berita di media ataupun publikasi media sosial hampir selalu menyudutkan kami sebagai orang tua. Banyak publikasi yang seperti tidak peduli apakah yang disampaikan benar atau tidak, dan tanpa memikirkan beban mental yang terjadi pada anak-anak kami akibat publikasi tersebut. Saya memohon kepada Yang Mulia untuk berbelas kasih kepada saya dan anak-anak kami yang selama berbulan-bulan menghadapi berita-berita yang kurang baik terhadap kedua orang tuanya. Dan anak-anak kami tidak tahu harus bersandar di mana karena kedua orang tuanya tidak bisa mendampingi dan menguatkan di rumah. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya untuk kembali ke pelukan anak-anak kami. Mungkin saya pernah gagal dalam hidup, tapi saya tidak mau gagal menjadi ibu bagi keempat anak-anak kami. Izinkanlah saya diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan masa depan anak-anak saya. Yang Mulia, peristiwa ini membuat luka yang sangat dalam bagi kami sekeluarga, terutama bagi anak-anak kami. Karena kami selama ini hidup bahagia, harmonis dan saling mengasihi. Tidak ada permasalahan dalam rumah tangga kami. Kami saling mencintai, menghormati, dan mendukung.
Bapak Ferdi Sambo di mata anak-anak adalah pahlawan keluarga yang sangat dihormati dan dibanggakan. Karena di setiap kesempatan berdinas, Pak Ferdi Sambo selalu membawa anak-anak untuk melihat secara langsung tugas papahnya sebagai seorang polisi aparat negara. Dengan bangga melihat papahnya selalu memberikan yang terbaik dalam bertugas. Untuk itu, bukanlah hal yang mudah untuk menjelaskan kepada anak-anak atas peristiwa yang kami alami sekarang ini. Terlebih, saya tidak bisa mendampingi selama proses pengadilan berlangsung, dan juga banyak sekali fitnah yang dialamatkan kepada kami berdua sebagai orang tua mereka. Selain Putri Chandrawati, terdakwa pembunuhan Yosua lainnya Richard Eliezer juga menyampaikan pembelaannya dalam sidang Rabu lalu. Eliezer meminta maaf kepada tunangannya karena harus sabar menunda pernikahan. Saya membacakan nota pembelaan saya yang saya tulis di Rutan Barreskrim, dan saya beri judul, apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, tim penasihat hukum, dan para hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan ini dalam keadaan baik dan sehat. Perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya selaku terdakwa dalam perkara yang telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Majelis Hakim yang saya muliakan, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya serta pengampunan terutama kepada keluarga dari almarhum Bang Yos. Tidak ada kata-kata lain yang dapat saya sampaikan selain permohonan maaf dan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi kepada almarhum Bang Yos dan keluarga Bang Yos. Juga kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya. Mohon maaf Mama, Papa, maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini, sehingga membuat Mama dan Papa serta keluarga bersedih dan kelelahan. Maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih harus melihat saya di sini. Saya tahu Mama sedih, tapi saya tahu Mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan Mama, menjadi anak yang baik dan jujur. Saya berterima kasih Mama, selalu ada mendukung saya di sini. Pak, maafkan saya Pak, karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Saya juga sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri serta semua penyidik dalam perkara ini, di mana sebelumnya saya sempat tidak berkata yang sebenarnya, yang membuat saya selalu merasa bersalah dan pertentangan batin saya.
sehingga akhirnya saya dapat menemukan jalan kebenaran dalam diri saya untuk mengungkapkan dan menyatakan kejujuran. Majelis hakim yang saya muliakan, bahwa menjadi anggota Polri, khususnya bagian dari keluarga Korps Brimob, adalah suatu mimpi dan kebanggaan bagi saya dan keluarga. Setelah menjalani 4 kali tes Bintara dan terakhir tes Tamtama, yang dimana sepanjang perjalanan tes yang berkali-kali dari tahun 2016 hingga 2019, 4 tahun saya pun juga tetap bekerja sebagai supir di sebuah hotel di Manado untuk membantu orang tua saya. Karena saya tahu untuk menjadi anggota Polri tidak mudah bagi saya, tetapi saya harus terus berusaha. Saya tumbuh di keluarga yang sangat sederhana, menjadikan saya ingin terus berusaha untuk membanggakan orang tua saya. Setelah ke-4 kali saya mengikuti tes, akhirnya saya dinyatakan lulus dengan peringkat 1 di Polda Sulut. Hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan bagi saya dan keluarga, di mana cita-cita saya hampir tercapai menjadi seorang prajurit Brimob untuk mengabdi kepada negara, dan dapat saya wujudkan. Kemudian saya menjalankan pendidikan di Watu Kosek, Jawa Timur, 30 Juni 2019. Saya meninggalkan kota kelahiran saya dari Manado ke Jawa Timur dengan membawa bekal sisa tabungan saya. Sebelum saya merantau ke Watu Kosek, saya ingat sebelum saya pergi ke bandara, saya berkata, "Mak, saya sudah mau mengikuti pendidikan." Mama saya dengan bangga sambil menangis memberi saya semangat dan doa. Saya pun menangis menjawab akan menjalankan pendidikan dengan baik agar papa mama bangga. Saat itu papa saya masih bekerja sebagai seorang supir dan mama saya seorang ibu rumah tangga yang menjalankan kegiatan sosial di gereja. Setelah menjalani pendidikan dan penempatan di Resimen 1 Pelopor, penugasan pertama saya Satgas Operasi Tinombala Poso selama 7 bulan, dari Maret sampai Oktober 2020, sebagai seorang navigator. Kemudian penugasan berikutnya di Manokwari, Papua Barat, menjadi tim pengamanan Pilkada Desember 2020. Kemudian penugasan evakuasi Sriwijaya Air pada Januari 2021. Dan saya bertugas di Cikias, Jawa Barat di Resimen 1 Pelopor Januari hingga Agustus 2021. Dan saya aktif mengikuti kegiatan sosial di Kesatuan Resimen 1 Pelopor, juga menjadi gitaris di gereja Resimen 1 Pelopor. Dan pada bulan September 2021, saya dipercaya menjadi pelatih Vertical Rescue Resimen 1 Pelopor untuk menjadi anggota, untuk melatih anggota untuk kesiapan menjadi tim SAR jika diperlukan. September hingga November 2021, dan pada tanggal 30 November 2021 saya dipanggil ke Makobrimob dan terpilih menjadi driver Pak Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Saya tidak pernah menduga, apalagi mengharapkan peristiwa yang sekarang menimpa diri saya. Di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara dan kesetiaan kepada Polri, khususnya Korps Brimob, saya dipilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat, korbankan jiwa raga untuk negara, hanya berserah kepada kehendak Tuhan.
Nugraha Sankanti Yana Utama, setia pada Ibu Pertiwi, bahwa ikrar dan janji setia terhadap negara dan pimpinan akan terus terpatri dalam hati saya. Atas apa yang telah terjadi pada diri saya saat ini menjadi suatu pembelajaran sangat penting dalam kehidupan saya, dalam pendewasaan diri. Kiranya Tuhan menolong saya. Izinkan saya mengutip suatu ayat Alkitab yang orang tua saya selalu ingatkan kepada saya saat kami sedang sedih dan lemah, yang menjadi kekuatan saya. Mazmur 34 ayat 19. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya yakin kesetiaan ini akan bernilai di mata Tuhan. Sebagai seorang prajurit BRIMOB yang latar belakangnya adalah paramiliter, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Apabila ada yang mengganggu ketaatan dan kepatuhan saya, apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim. Pada akhirnya, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, pimpinan Polri yaitu Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit, Bapak Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono, Bapak Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Adrianto, dan Bapak Komandan Korps Brimob Polri Komisaris Jenderal Anang Revandoko, yang juga telah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Kepada para komandan, rekan-rekan dan senior yang tidak bisa saya